Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan, khusus jaringan pada tumbuhan. Di lengkapnya judulnya struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Materi ini disajikan untuk khusus kelas 11 MIPA ataupun yang IPS mengambil lintas minat. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Di lengkapnya, ulangi, jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Kompetensi dasar 32 pada materi SMA yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Indikatornya itu yang dilihat itu. Yang pertama, memahami struktur jaringan peristem penyusun tubuh tumbuhan. Yang kedua, memahami perbedaan berbagai jenis jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan. Yang tiga, memahami fungsi dari masing-masing jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan. Yang keempat, menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel pada jaringan meristem. Ini indikator pembelajaran awal ya pada jaringan tumbuhan ini. Berikut juga nanti akan membedakan berbagai jaringan tumbuhan seperti epidermis, kolenkim, sklerenkim, parenkim, xilem, fluim, dan cambium penyusun organ tumbuhan. Ini merupakan jaringan permanen ya, atau jaringan dewasa. Kemudian juga nanti akan mempelajari menunjukkan letak daripada jaringan seperti epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Kemudian mendeskripsikan fungsi masing-masing jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ya, itu dibedakan menjadi dua macam atau dua kelompok. Ini berdasarkan perkembangan jaringan itu sendiri. Ada jaringan meristem atau dikenal dengan jaringan embrional, dan ada jaringan dewasa atau dikenal juga dengan jaringan permanen. Jaringan meristem itu dikelompokkan juga berdasarkan letak dan berdasarkan asal terbentuknya jaringan tersebut. Yang pertama kita lihat berdasarkan letak. Itu ada 3 macam jaringan. Ada jaringan meristem apikal, ada jaringan meristem interkalar, dan ada jaringan meristem lateral. Kemudian berdasarkan asalnya, yang pertama jaringan promeristem, jaringan meristem primer, dan jaringan meristem sekunder. Sementara jaringan dewasa atau jaringan permanen itu terdiri atas ada namanya jaringan epidermis. Ini letaknya umumnya bagian luar atau permukaan ya, organ tubuh tumbuhan. Jaringan eparenkim ya. Kemudian jaringan sklerenkim dan kolenkim. Jaringan xilem dan fluim, ini jaringan pengangkut keduanya, dan jaringan gabus. Itulah beberapa kelompok dan macam jaringan yang akan kita sajikan pada topik jaringan tumbuhan. Kita lihat pertama mengenai jaringan
pada tumbuhan ini ciri dan fungsi dari setiap jaringan dewasa beserta modifikasinya. Ya, ini sebuah pertanyaan, nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, ciri-ciri dari fungsi jaringan ini. Nah, jaringan pada tumbuhan. Yang pertama tadi adalah jaringan meristem atau jaringan embrional. Yang kedua jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, jaringan meristem, nah, ini pada gambar itu salah satu contoh jaringan meristem. Ya. Kalau berdasarkan letaknya, ini jaringan termasuk jaringan apikal. Ya, ini gambar ini menunjukkan gambar penampang dari pucuk. Ya. Dilihat daripada sel-selnya itu terlihat, ya, bagian ujung-ujungnya itu warna gelap. Ini disebabkan karena di dalamnya banyak matriks atau cairan. Intinya juga besar. Nah, ini salah satu ciri jaringan meristem, ya. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Nah, salah satu cirinya intinya besar, sitoplasmanya banyak, ya. Aktifnya selalu membelah. Jadi apa itu sebenarnya jaringan meristem? Yaitu jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Ya, cirinya memiliki inti yang besar, kemudian banyak memiliki sitoplasma, terus aktif membelah. Nah, letak jaringan meristem ini di gambar ini pada pucuk. Di samping pada pucuk juga pada ujung akar. Itu jaringan meristem apikal, ya. Ciri-ciri jaringan meristem, nah, lebih lengkap nih seperti yang sampaikan tadi. Intinya terlihat jelas, ya, karena intinya tampak besar. Kemudian cairan plasmanya banyak atau protoplasmanya banyak. Dinding selnya tipis karena belum lagi terjadi penebalan. Vakuolanya kecil, tidak terdapat kristal. Kemudian kloroplasnya belum sempurna. Ya, kalau kita lihat pada pucuk itu kan memang belum hijau sempurna, ya. Belum terdiferensiasi dan belum terspesialisasi. Maksudnya jaringan meristem ini belum memiliki fungsi khusus, ya, belum memiliki bentuk khusus. Nah, terdiferensiasi artinya belum mengalami perubahan ke bentuk jaringan tertentu. Nah, terspesialisasi artinya belum memiliki fungsi spesial. Jadi perannya hanya sebagai sel-sel yang aktif membelah. Itulah ciri-ciri jaringan meristem. Macam-macam jaringan meristem seperti tadi berdasarkan asalnya ada dua macam, yaitu jaringan meristem primer, ya. Ini berdasarkan asal, ya. Yang primer maksudnya di sini adalah jaringan utama, ya. Dimana jaringan meristem ini merupakan ujung daripada bagian-bagian apakah akar atau batang, ya. Ini digambar adalah ujung akar, ya, dimana pusat pertumbuhan, ya. Jadi kalau akar dia pusat pertumbuhannya di ujung untuk memperpanjang akar. Kalau batang itu pusat pertumbuhannya di pucuk untuk pertumbuhan ranting, batang, cabang, ya. Nah, makanya disebut dengan jaringan meristem primer, ya. Ini karena meristemnya itu yang meristem utama, ya, bagian yang pertama membentuk sel-sel baru untuk menjadi sel-sel khusus nanti. Jadi ini bagian akar, ini ujungnya ada tudung akar, ya, pelindung akar ini. Jadi yang berwarna agak gelap ini adalah sel-sel yang menyusun jaringan meristem pada ujung akar. Ini adalah jaringan meristem primer. Ini yang gambar sebelahnya, ini merupakan jaringan meristem utama juga, primer juga. Ini bagian pucuk, ya. Kita lihat di sini sel-selnya gelap, itu menunjukkan intinya besar, ya.
dan kaya akan protoplasma. Kemudian jaringan sistem sekunder. Nah, jadi ada yang primer, ada yang sekunder. Apa itu? Jaringan sistem yang berasal dari jaringan sistem primer. Jadi terbentuk dari jaringan sistem primer atau terbentuk dari jaringan dewasa seperti kambium dan kambium gabus. Nah, misalnya pada pohon dikotil ya. Nah, ini menimbulkan pembelahan ke arah secara horizontal ya, melebar batang, memperbesar batang. Ini bentuk xilem, membentuk phloem ya. Nanti sel-sel ini membelah dengan ada kambium ini ya, ke arah dalam dan ke arah luar, sehingga batang tanaman pada tumbuhan dikotil itu menjadi besar. Nah, ini merupakan jaringan meristem sekunder. Karena jaringan meristem ini terbentuk dari jaringan dewasa ya. Aktivitas kambium ini menimbulkan pembelahan sel pada sel-sel xilem dan phloem. Nah, ini jaringan meristem sekunder. Nah, di bedanya dengan meristem primer itu dia pada bagian utama pertumbuhan ya, pada ujung akar batang. Kemudian jaringan meristem berdasarkan letak. Nah, apikal itu ujung ya, seperti ujung akar dan ujung batang, pucuk, itu apikal. Kemudian jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar ini letaknya di antara jaringan dewasa atau bagian tengah, terutama pada tanaman-tanaman yang monokotil yang memiliki buku dan ruas. Ini bagian buku ini terdapat jaringan meristem, gunanya untuk memperpanjang ruas ini di sampingnya. Ini tumbuhan rumput ya. Ini sulurnya ya, seperti pada bambu juga ya, pada tumbuhan monokotil umumnya yang memiliki ruas dan buku. Di pada buku terdapat jaringan meristem interkalar. Kemudian jaringan meristem lateral. Jaringan meristem ini seperti jaringan pada tanaman dikotil tadi, yaitu letaknya di tengah seperti kambium ya. Kita cari gambarnya. Nah, ini kan kalau tadi pembagiannya berdasarkan asal ya, kalau termasuk jaringan sekunder. Kalau berdasarkan letaknya ini termasuk jaringan meristem lateral. Kita kopikan. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kenapa tidak muncul? Ya, nih ya, ini termasuk jaringan meristem lateral berdasarkan letaknya. Nah, posisinya di tengah dan diapit di antara jaringan dewasa. Kemudian yang kedua, jaringan pada tumbuhan, jaringan dewasa atau jaringan permanen. Ya, yang permanen merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan daripada jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu akan membelah di sel-selnya, memanjang, membesar, nanti akan membentuk jaringan tertentu. Kalau dia posisinya paling luar, nanti akan membentuk jaringan permanen yang disebut dengan epidermis.
Nah, kalau dia nanti memakai arah dalam, bisa membentuk xilem, phloem maupun parenkim. Ya. Nah, inilah macam-macam jaringan dewasa seperti pada gambar. Cirinya telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Yang kedua, pada umumnya tidak membelah lagi. Yang ketiga, bentuk permanen, rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Jadi dinding selnya sudah tebal. Ini contoh jaringan dewasa, jaringan parenkim. Ini kolenkim, sklerenkim. Nah, kita lihat dinding selnya, kalau yang kolenkim itu lebih tebal daripada parenkim. Sklerenkim lebih tebal lagi daripada kolenkim. Ini dinding sel ini tampak dari bagian atas permukaan ya, apabila dipotong horizontal, ini dipotong vertikal. Ya. Ini contoh jaringan dewasa. Nah, yang pertama jaringan permanen yaitu jaringan epidermis. Ya, merupakan jaringan yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Ciri-ciri atau karakteristiknya bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis, tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi ya. Nah, jadi itu ciri-ciri jaringan epidermis. Nah, perannya bisa sebagai pelindung, bisa sebagai sarana transportasi zat ya. Contohnya misalnya pada daun, jaringan epidermis ada yang berfungsi membentuk stomata sebagai di samping sebagai pelindung, ada yang membentuk rongga namanya stomata untuk transfusi pertukaran gas ya, oksigen dan CO2. Kemudian ada juga termodifikasi, misalnya pada akar tanaman membentuk rambut akar ya, seperti pada gambar ini rambut akar atau bahasa Inggrisnya root hair. Nah, ini jaringan epidermis. Nah, ini epidermis semua. Kemudian modifikasi jaringan epidermis ya, ada yang membentuk duri ya, misalnya tanaman kaktus, fungsinya untuk mengurangi penguapan. Rambut ya, pada beberapa batang tanaman. Bulu akar ya, ini tadi seperti pada gambar. Ada yang bentuk lentisel pada bagian batang tanaman, bentuk stomata, sisik ya, seperti pada daun durian. Ada bentuk trikoma ya, ini macam-macam modifikasi epidermis. Jaringan yang kedua, jaringan permanen, yaitu jaringan parenkim. Nah, ini parenkim merupakan jaringan dasar ya, yang hampir bagian tubuh tanaman memilikinya. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim. Nah, dia ada yang pada daun ataupun pada bagian batang yang mengandung klorofil, maka namanya klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Sebenarnya fungsi lainnya juga untuk mengikat jaringan satu dengan jaringan yang lain ya. Perannya sangat penting ini. Nah, jaringan parenkim ini pembentuk dari tubuh atau organ tanaman. Nah, ini contoh dilihat dari gambar pada bagian atas itu penampang daripada daun ya, jaringan parenkim itu ada yang namanya palisade mesopil ya, ini jaringan palisade mengandung klorofil ya. Kemudian ini jaringan bunga karang ya, juga mengandung klorofil. Itu contoh daripada jaringan parenkim. Di bawah ada gambar penampang akar ya, yang bagian luar adalah epidermis, yang warnanya agak kuning ini adalah jaringan parenkim ya.
Lanjut, yang ketiga jaringan kolenkim dan sklerenkim. Ini penguat. Jaringan penguat lain namanya stereon. Fungsi untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Ya, ini tadi juga ada gambarnya. Kita lihat memiliki dinding sel yang tebal seperti pada kolenkim. Ini pada jaringan tanaman yang masih muda ini, dan sklerenkim ini banyak dijumpai pada tanaman yang sudah tua, sudah dewasa. Dinding selnya jauh lebih tebal, sitoplasmanya sedikit. Nah, terdapat sklerat pada dinding sel. Lanjut, yang keempat, ini jaringan pengangkut xilem dan floem. Nah, xilem itu berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun, sementara jaringan xilem mengandung sel-sel parenkim, jadi pembangunnya sel-sel parenkim, dan serabut xilem yang fungsinya seperti pada serabut floem. Nah, ini gambar di samping. Ya, manakah yang xilem ya, daripada gambar ini. Nah, xilem ini selsnya lebih halus ya. Ini kalau di bawah, nah ini dia. Floem berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh floem terdapat jaringan parenkim yang disebut parenkim floem. Nah, ini gambar pada nampang batang jagung ya. Floem, kalau ini floem ini ya ke arah luar pada dikotil. Kalau yang ini, lanjut, ini macam-macam letak daripada jaringan pengangkut xilem dan floem ya. Ini ada kambium yang batasi. Ini bagian ke arah luar yang floem ya. Ada selang antara xilem dan floem ada kambium. Ini antara xilem dan floem tidak ada kambium. Ini di tengahnya ada xilem diapit oleh dua floem. Ya, ini gambar di bawah menggambarkan yang di atas. Nah, berdasarkan posisi xilem dan floem, maka ada tipe-tipe jaring pengangkut. Yang pertama, konsentris ampikibral, di mana letak xilem berada di tengah-tengah dan floem mengelilingi xilem tersebut. Nah, ini seperti gambar yang ketiga tadi. Nah, ini xilem berada di tengah-tengah. Kemudian konsentris amfifasal, tipe yang kedua, letak floem berada di tengah-tengah, sedangkan xilem mengelilingi floem tersebut. Ya, floem yang di tengah. Gambarnya terlihat nampak di sini. Kemudian ini juga menggambarkan letak-letak xilem dan floem ya. Nah, ini floem, xilem di tengah. Ini yang xilem mengelilingi floem. Ini xilem dikelilingi floem. Ini floem dikelilingi xilem. Nah, ini gambarnya di bawah. Pembagian tipe-tipe jaringan pengangkut. Kemudian tipe radial, bila letak xilem dan floem berselang-seling atau bergantian menurut arah jari lingkaran.
Nah, ini phloem, kemudian xilem, phloem, xilem, phloem, xilem. Nah, ini bisa pada akar ya. Ini yang bertipe radial. Kemudian yang kelima, jaringan gabus. Nah, apa itu jaringan gabus? Jaringan gabus ini letaknya pada agak keluar ya. Fungsi sebagai pelindung, menggantikan epidermis yang sudah rusak, menebal. Ini pada pohon biasanya. Dibentuk oleh kambium gabus atau namanya velogen. Nah, velogen akan membentuk velum ke luar dan veloderm ke arah dalam. Ini biasanya disebut kulit kayu, jaringan gabus ini bisa pelindung. Ada contoh gambar berikut, lihat ke bawah itu ada cord cambium. Nah, ini dia cambium gabus. Ini bagusnya yang warna hitam. Jadi pada tanaman, pada bagian batang yang udah agak ke bawah, yang udah tua, itu nampak kulit kayu. Nanti bagian kulitnya itu disebut dengan cord atau gabus ya. Nah, itu mengenai macam-macam peserta fungsi pada jaringan dewasa ya. Tadi ada jaringan epidermis sebagai pelindung, ada termodifikasi macam-macam ya, seperti duri, ada jaringan dasar parenkim, ada jaringan pengangkut xilem dan phloem ya. Ada jaringan penguat sklerenkim, kolenkim. Berikut cara pengangkutan air dan mineral pada tanaman ya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ekstravaskuler, yang kedua intravaskuler atau melalui xilem. Jadi kalau ekstravaskuler melalui luar jaringan pengangkut, itu melalui celah antar sel. Nih ya, yang warna merah melalui celah antar sel. Kalau yang vaskular melalui sel-sel itu sendiri. Itu pengangkutan air dari luar akar menuju bagian dalam akar atau menuju xilem. Nah, berikut organ pada tanaman. Organ pada tanaman itu ada yang bagian utama dikenal disebut ada 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Jadi seluruh tanaman itu memiliki ketiga-tiganya. Dan organ tambahan yaitu bunga, buah, dan biji. Nah, ketiganya adalah organ reproduksi pada tanaman. Dan tidak semua tanaman memiliki bunga, buah, dan biji. Fungsi daripada akar ya, kita lihat yang akar. Pertama, menambatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan mineral. Jadi akar berperan untuk memperkokoh tanaman. Di samping itu dia berperan mencari air untuk dibawa ke xilem terus ke daun untuk fotosintesis, serta mineral dan unsur hara. Ini gambar akar ya, kita lihat bagian-bagian akar itu ada paling ujung namanya rudung akar, kemudian bagian tengah ini ada pusat meristematik, pusat pembelahan sel, ini adalah pusat pemanjangan sel. Kemudian di akar memiliki cabang itu yang modifikasi dari jaringan epidermis membentuk rambut akar. Di dalamnya ada korteks, ada jaringan vaskuler. Nah, ini bentuk-bentuk akar. Batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah, berasal dari batang lembaga pada embrio. Batang berfungsi sebagai tempat duduk daun, ya, sarana lintasan air, mineral, dan makanan. Ada perbedaan antara batang dikotil dan monokotil, ya. Gambar, kalau lihat gambar ini, dikotil itu memiliki xilem, phloem yang letaknya itu melingkar, radial, dan antara xilem dan phloem ada cambium.
Kalau monokotil tidak ya. Ini contoh dikotil. Sekian dulu pembelajaran tentang jaringan pada tanaman, yang mana telah kita pelajari di berbagai macam jaringan tanaman, fungsinya termasuk organ tanaman, akar, batang, ya. Kemudian daun, ya, bagian utama. Ini contoh batang monokotil, misalnya pada jagung ya. Diperbesar jaringan pengangkutnya, silen fender lihat seperti ini. Ini ruang air space, rongga udara. Di pinggirnya ada sclerenchyme. Kemudian ini ada 3 ini silem ya. Ini phloem yang lebih halus sel-selnya. Jadi letaknya pada tanaman monokotil tersebar pada batang. Ini merupakan bentuk-bentuk posisi silem juga dan phloem. Ini perbedaan batang dikotil dan monokotil ya. Monokotil silem dan phloemnya tersebar, tidak ada kambium. Kalau pada dikotil ada kambium yang warna biru ini. Ini silem, bagian luar phloem, susun melingkar ya. Ini bagian tengah pitch, artinya bagian pulur. Daun merupakan jaringan tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih berwarna hijau karena mengandung klorofil, tempat terjadinya fotosintesis. Jaringan daun tersusun atas jaringan epidermis, di bawahnya ada palisade mengandung banyak klorofil, kemudian ada jaringan bunga karang atau spon, ini termasuk keduanya jaringan parenkim. Kemudian bagian bawah daun ada celah namanya stomata. Nah, pada daun biasanya nih tampak ada tulang daun ya, itu ada silem dan phloem mengangkut air dan hasil fotosintesis. Ini secara anatomi bagian daun. Mana bunga ya, sebagai alat reproduksi pada tanaman. Itu ada yang komplit ya, ada kepala putih ya, nanti ini akan menghasilkan apa namanya di sini ada celah terjadi persarian, nanti ini serbuk sari, di dalamnya ada serbuk sari, nanti menghasilkan persarian, sari jatuh ke kepala putih, nanti masuk ke dalam, nanti sel generatif ya, itu akan membuahi di sini ovum. Jadi sebagai alat perkembangan biakan pada kelompok tanaman Angiospermae. Bunga itu dibentuk oleh ada tangkainya, dasar bunga, kemudian ada kelopak, ada mahkota, dan ada putih. Putih ini ada memiliki tangkai kepala putih, dan ada ini tangkai sari, di dalamnya ini ada antera, di dalam antera itu ada serbuk sari ya, alat kelamin jantannya. Nah, bunga itu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap ya, ada kelopak, ada dasar bunga, ada putih, ada mahkota, dan ada serbuk sari. Bunga tidak lengkap bisa jadi tidak ada kelopak,
ya, atau tidak ada mahkota, atau sarinya tidak ada. Ada pula berdasarkan kelengkapan alat reproduksi, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna sebut sari dan putiknya ada. Kalau bunga tidak sempurna, salah satu tidak ada. Nah, nih di penghujung kegiatan pembelajaran ini diperlihatkan gambar tentang jaringan, macam-macam jaringan pada tanaman, yakni jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim. Ketiga adalah jaring penguat. Jadi demikian pembahasan kita tentang materi jaringan pada tumbuhan. Bagaimana keterkaitannya dengan sel? Nah, sesungguhnya jaringan itu disusun oleh sel-sel. Seperti pada gambar jaringan parenkim, dalam bahasa Inggrisnya parenkim tisu, itu tersusun oleh banyak sel. Ya, kita lihat ini satu sel. Nah, jadi selnya banyak. Di keseluruhannya memiliki bentuk yang mirip, struktur yang mirip, yang sama. Itulah suatu jaringan. Jadi jaringan itu disusun oleh sel-sel. Jadi kalau kita kaitkan dengan pelajaran sebelumnya tentang sel, asalnya jaringan dibentuk oleh banyak sel. Nah, jadi tidak terlepas daripada mempelajari sel itu sendiri, sangat terkait dengan jaringan, karena jaringan dibangun oleh sel-sel atau sejumlah sel. Demikian, semoga Anda atau yang mendengar video ini dapat memahami pelajaran tentang atau materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.